Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti hidup senasib dengan Dia, yakni memanggul salib dan wafat di palang penghinaan. Kehidupan orang-orang Kristen selalu dikaitkan dengan salib. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa menjadi murid-Nya berarti akan menjalani kehidupan dengan penuh kemudahan, enak, serba instan, dan serba gampang. Ini juga bukan berarti bahwa kita hanya berpangku tangan, berpasrah, dan menyerah pada nasib. Bukan. Kita harus berupaya memerangi kesengsaraan dan mencari jalan keluar terbaik bagi setiap persoalan yang kita hadapi dalam terang salib Tuhan. Kita percaya bahwa oleh misteri salib Tuhan, penderitaan hidup bukanlah nasib gelap, melainkan sesuatu yang memiliki nilai untuk kehidupan dan keselamatan, baik ketika kita masih hidup di dunia maupun ketika kita berada di akhirat. Dalam Injil, Yesus menegaskan pentingnya kerelaan untuk menderita atau kesediaan untuk memanggul salib. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa mengikuti Dia dapat mengakibatkan perpecahan, bahkan antar keluarga sendiri. Seorang yang memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus mungkin saja akan diusir oleh orang tuanya, atau dibenci oleh anaknya, atau diceraikan oleh pasangan hidupnya, atau dikucilkan oleh keluarganya sendiri. Semua ini pernah dan masih terjadi hingga sekarang. Banyak pengikut Yesus terpaksa menderita, bahkan dikucilkan oleh keluarga sendiri karena dia telah memutuskan mengikuti Tuhan Yesus. Ketika kita mencintai dan mengamalkan kebenaran serta kebaikan, kita pasti akan menghadapi tantangan dan kesulitan dari mereka yang tidak mencintai kebenaran dan kebaikan. Mereka yang tidak mencintai kebenaran dan kebaikan bisa saja datang dari anggota keluarga atau orang-orang terdekat kita. Maka saudara-saudari, jika harus memilih antara Yesus dan keluarga sendiri, akankah kita memilih Yesus? Kesetiaan yang dituntut dalam mengikuti Tuhan bukanlah hal yang main-main. Harus mencakup komitmen total kepada Tuhan. Kita harus mencintai keluarga kita. Akan tetapi kita dipanggil untuk memprioritaskan cinta dan pilihan kita kepada Tuhan. Ketika nyawa kita terancam karena mengikuti Yesus, kita mesti ingat bahwa Tuhan adalah pemberi hidup yang kekal. Manakala kita mengalami penderitaan berat, kita harus ingat bahwa Tuhan pernah memikul salib dan menderita demi kita. Jika kita bahkan harus dibenci oleh keluarga sendiri demi cinta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempersiapkan keluarga baru yang siap menerima kita. Dan siapakah mereka? Orang-orang yang mengasihi Yesus akan menghargai dan menerima siapa saja. Orang-orang inilah yang akan menjadi saluran kasih dari Tuhan bagi kita. Tuhan tidak pernah lalai untuk memberikan kelegaan kepada mereka yang telah dianiaya dan menderita bagi Dia. Tuhan tidak pernah lalai memberikan penghiburan kepada mereka yang harus mengalami kepahitan dan air mata karena mengikuti Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai memberikan kekuatan kepada mereka yang letih lesu di dalam mengikuti Dia. Menderita, susah, sengsara, memikul salib demi orang lain supaya orang lain hidup, itulah salib hidup kita. Itulah juga penderitaan kita yang baik dan benar sebagai pengikut Yesus. Sungguh, barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Fransiskus dari Sales sering mengamati seorang pelayan di sebuah peternakan
yang berjalan melintasi lahan peternakan untuk menimba air dari sumur. Ia juga mengamati bahwa sebelum mengangkat timbanya, si pelayan itu selalu menaruh sepotong kayu dalam embernya. Pada suatu hari ia mendatangi pelayan itu dan bertanya, "Mengapa engkau melakukan itu?" Dengan terkejut pelayan itu memandang dan menjawab, "Mengapa? Supaya airnya tidak tumpah, supaya embernya tetap seimbang." Maka ketika menulis sesuatu kepada temannya, Santo Fransiskus dari Sales menulis, "Jadi ketika hatimu sedang tertekan dan gelisah, taruhlah salib di tengah-tengahnya supaya hatimu tetap teguh. Ketika Anda mengalami hidup yang berat, letakkan huruf K, Kristus di tengahnya, sehingga kata berat menjadi berkat. Kristus akan mengubah hidup yang berat menjadi berkat." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiada mahkota tanpa salib, tiada kebahagiaan tanpa penderitaan, tiada kebangkitan tanpa kematian. Amin.